Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Jadi apa saja yang termasuk ke dalam ilmu biologi? Yang pertama ada ilmu yang namanya anatomi. Kemudian ada fisiologi. Ini nanti kita akan bahas secara detail sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas mengenai sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sel, yaitu sel sendiri berarti unit penyusun makhluk hidup. Jadi unit struktural penyusun makhluk hidup. Ini gambar dari sel. Gitu. Ilmu mengenai sel ini biasanya digunakan untuk mempelajari karakteristik dalam satu sel. Yang kedua adalah histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan makhluk hidup. Seperti pada gambar ini, seperti gambar yang saya tampilkan ini adalah macam-macam jaringan yang ada pada hewan. Misalkan jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, selanjutnya ada ilmu anatomi. Anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dalam makhluk hidup. Seperti yang pada gambar ini adalah anatomi otot dari manusia. Jadi anatomi ini mempelajari mengenai struktur dalamnya makhluk hidup. Gitu. Kemudian ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh luar dari makhluk hidup. Contohnya di gambar ini adalah gambar macam-macam daun. Ilmu ini biasanya mempelajari, misalkan di sini ada daun, mulai daun A sampai daun T. Daun-daun ini dilihat dari apanya? Dilihat dari bentuknya. Ini dilihat dari ujungnya, ujung daun. Jadi ada macam-macam ujung daun. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dari jenis atau dari bentuk tulang daun. Di sini ada yang daun I, itu tulang daunnya menyirip. Gitu. Ini ada yang seperti tulang daun huruf K, jenis daun K, ini ada tulang daun menjari, seperti itu. Ini mempelajari bentuk luar, atau kalau pada manusia, itu warna kulit, jenis rambut, seperti itu. Next, ilmu biologi selanjutnya yaitu fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai fungsi tubuh, baik secara anatomi maupun secara fisiologi. Contohnya, fisiologi ini mempelajari mengenai sistem respirasi manusia atau sistem pernafasan manusia. Dia akan membahas apa saja, bagaimana sistem kerja dalam suatu sistem pernafasan misalkan gitu. Jadi dia belajar metabolismenya juga. Selanjutnya ada ilmu namanya ilmu taksonomi. Ilmu taksonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi di bumi ini dikelompokkan menjadi jenjang-jenjang. Yang pertama ada kehidupan, kemudian ada domain, ada kingdom atau kerajaan, ada filum, dan seterusnya. Itu untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup, gitu. Penggolongan-penggolongan makhluk hidup ini. Selanjutnya evolusi. Evolusi adalah ilmu yang membahas mengenai
perubahan makhluk hidup dari generasi ke generasi. Tentunya kalian pernah tahu namanya Bapak evolusi, namanya Darwin, ya kan? Di gambar ini mungkin kalian sudah sangat paham bahwa evolusi itu mempelajari perubahan manusia. Katanya dulu manusia itu berasal dari monyet, kemudian mereka akan mengalami evolusi, akan mengalami perubahan karena adanya faktor lingkungan, karena banyak faktor lain-lain, sehingga dari manusia purba ini akan menjadi manusia modern. Itu kita pelajari di ilmu evolusi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ilmu botani. Botani adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan, baik meliputi jenisnya, strukturnya, kemudian persebarannya bagaimana, kemudian dan klasifikasinya. Gitu. Ada lagi virologi. Virologi itu ilmu yang mempelajari mengenai virus, baik strukturnya, reproduksinya, maupun perannya. Gitu. Ada lagi bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bakteri, baik sifatnya bakteri, cara hidup bakteri, karakteristik bakteri, gitu. Kemudian mikologi, miko adalah jamur, logi adalah ilmu. Jadi mikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai jamur, strukturnya, reproduksinya, dan peranannya. Ornitologi adalah burung. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai burung, baik klasifikasinya. Gitu. Kemudian ada entomologi. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai serangga, baik jenis, klasifikasi, atau perilaku, dan persebarannya. Misalkan, di sini ada gambar banyak sekali serangga. Saya ambil contoh, di sini ada tawon. Nah, di entomologi itu belajar bagaimana sih jenis-jenis tawon, bagaimana perilaku tawon, gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke metode ilmiah. Seorang saintifik atau seorang peneliti harus mempunyai sikap ilmiah, yaitu metode ilmiah adalah cara atau tahapan yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Ada tahapan metode ilmiah. Yang pertama, menemukan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, dan melakukan percobaan. Misalkan, langkah pertama adalah menemukan masalah. Untuk meneliti, yang pertama adalah kalian harus menemukan masalah. Jadi, kita harus dimulai dengan suatu adanya pertanyaan. Misalkan, pertanyaan yang ada di alam. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap ternyata lebih cepat daripada yang di tempat terang. Pertanyaannya, mengapa kacang hijau di tempat gelap lebih cepat daripada di tempat terang? Nah, kita menemukan, dari contoh ini kita dapat menemukan masalah dari suatu gejala alam. Itu adalah tahap pertama. Yang kedua adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis apa? Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, maka kita harus membuat suatu hipotesis atau dugaan sementara peneliti sebelum melakukan penelitian. Di sini contohnya yang tadi, hipotesis masalah di atas adalah, oh berarti saya menduga. Sebelum saya melakukan penelitian, saya menduga bahwa cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setelah saya membuat hipotesis, saya akan melakukan percobaan. Apa saja yang kita lakukan sebelum melakukan percobaan? Yang pertama adalah menentukan jenis penelitian, menentukan alat dan bahan apa yang akan kita pakai, kemudian mencari variabel penelitian, cara kerja, dan data hasil pengamatan. Nah, di dalam satu penelitian itu harus ada suatu variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah faktor yang mempengaruhi terhadap nilai. Kemudian variabel ini dapat dirubah. Nah, dalam satu penelitian ada 3 variabel. Yang pertama variabel bebas adalah variabel yang dibuat bervariasi.
Kemudian variabel terikat, variabel yang muncul akibat adanya suatu variabel bebas. Dan variabel kontrol adalah variabel lain yang itu ikut berpengaruh tapi dibuat sama dan terkendali. Contoh, saya akan melakukan penelitian yang tadi, yang saya menemukan masalah tadi. Jadi saya ingin mengamati pertumbuhan kacang hijau yang ada di tempat gelap lebih cepat daripada yang di tempat terang. Kemudian saya menentukan variabelnya. Variabel bebasnya adalah saya menentukan cahaya matahari. Oh, dia tumbuh cepat, dia tumbuh lambat, itu gara-gara adanya suatu sebab, yaitu cahaya matahari. Ada gelap, ada terang, berarti di situ variabel bebasnya, variabel yang penyebab mereka tumbuh tidak sama adalah karena adanya cahaya. Itu jadi cahaya adalah variabel yang menyebabkan pertumbuhan itu berbeda. Tuh. Nah, variabel terikatnya apa? Variabel terikat adalah variabel yang muncul akibat adanya variabel bebas. Di sini yang kita amati adalah pertumbuhan dan yang apa? Yang ditandai dengan panjangnya tanaman. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu sesuatu yang dibuat sama, gitu, agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Misalkan jenis tanaman. Kalau saya ingin membuat penelitian ini, maka variabel bebasnya adalah cahaya. Faktor yang lain seperti jenis tanaman itu harus kita buat sama. Media tanamnya kita harus buat sama. Volume penyiramannya kita harus sama. Seperti itu. Misalkan, oh saya mau membuat penelitian faktor cahaya mempengaruhi pertumbuhan, maka jenis biji yang kita pakai harus sama. Di sini saya punya gambar penelitian yang kita lakukan selama 7 hari. Ini adalah biji kacang hijau hari pertama sampai hari ke-7. Nah, untuk meneliti ini kita harus mengkondisikan kacang hijau ini di tempat terang dan di tempat gelap. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah kita melakukan percobaan, maka kita akan mendapatkan data. Nah, data itu nanti akan kita olah dan kita akan mendapatkan suatu kesimpulan. Gitu. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan ini akan mendukung atau tidak mendukung hipotesis. Misalkan, jika saya telah melakukan percobaan, ternyata percobaan saya ini mendapatkan data, oh ternyata cahaya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Maka hal ini sesuai sama hipotesis di awal tadi yang saya buat, bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Maka kesimpulan saya adalah hipotesis saya didukung oleh hipotesis saya sesuai dengan hasil penelitian yang saya buat. Seperti itu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.